Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak TIK yang Bapak banggakan. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka atau aplikasi spreadsheet, ya. Itu aplikasi Microsoft Excel. Nah, aplikasi Microsoft Excel ini merupakan aplikasi pengolah angka yang membantu Anda untuk mengorganisasi data pada format tabel, melakukan perhitungan aritmatik, dan menganalisis data. Nah, aplikasi atau software ini meliputi fungsi, rumus, dan juga grafik. Ini biasanya digunakan dalam sebuah perkantoran yang mana fungsinya itu adalah untuk melakukan perhitungan-perhitungan ataupun rumus-rumus logika, ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, sebelumnya saya coba tampilkan notepad dulu biar nanti kalian juga mencatat, ya. Nah, biasa kalau tidak dicatat suka lupa gitu kan. Oke, untuk membuka aplikasi Microsoft Office Excel, kita bisa perhatikan di desktop sini, ya. Di desktop ini biasanya dia ada shortcut, ya, berbentuk seperti ini, ya, Excel, atau dia ada keterangannya itu Excel 2016. Nah, ini kalian tinggal double klik, ya, di sini, atau kalian bisa klik kanan juga di sini, kemudian klik open, atau kalian bisa dengan mencari di search sini, ya, di bawah di dekat tombol window, ya. Kita ketik di sini Excel seperti ini, dia akan muncul aplikasi Excel, ya. Dan juga kalian bisa mengambil file-file yang sudah terbuka sebelumnya, atau kalian boleh di start menu atau di window ini, kalian klik window, kemudian cari Microsoft Excel, ya, Excel 2016. Nah, silakan gunakan langkah yang mana yang menurut kalian itu langkah yang paling cepat, ya. Kalau saya biasanya kalau di sini sudah ada, kita tinggal double klik aja di sini, double klik, 2 kali klik, nanti akan muncul Microsoft Office Excel. Atau bisa juga dengan klik kanan di logo ini, kemudian klik open. Ini akan terbuka aplikasi Microsoft Office Excel. Atau langkah berikutnya, kalau misalkan kita menggunakan tombol pada keyboard, itu bisa menggunakan window plus huruf R, ya. Dia akan muncul run, kemudian kita ketik di sini Excel seperti ini, Excel, nanti kita tinggal tekan enter saja, nanti akan muncul Microsoft Office Excel-nya. Nah, pada tampilan awal ini, ya, kita ditampilkan yaitu berupa template, ya, template. Kalau ini template nih, ya, kita bisa gunakan template yang di sini. Atau kalau misalkan kita ingin menggunakan standarnya, kita klik blank workbook, ya, atau blank workbook ini kita klik, nanti kita akan tampil lembar kerja baru seperti ini. Nah, Bapak akan menjelaskan beberapa hal di sini. Ada beberapa tampilan menu, ya. Di sini, ya, kalau kita mulai dari paling atas, ini adalah toolbar quick access, ya, atau quick access toolbar. Nah, quick access toolbar ini dia memungkinkan kalian untuk mengakses beberapa fitur seperti fitur save, ya, ini,
kemudian di sini ada Ando, kemudian ada Rendo. Apa sih Ando? Apa Rendo? Ando itu dia kembali ya, kembali ke apa namanya, pengaturan sebelumnya atau membatalkan sesuatu yang sudah kita lakukan, itu namanya undo ya. Kalau rendo ketika kita batalkan, misalkan kita ingin kembalikan lagi, itu menggunakan rendo ya. Kemudian di sini ada customize. Nah, kita bisa pilih ya mau apa yang ditampilkan di sini. Kalau standarnya yaitu save, kemudian undo dan juga rendo ya. Nah, kemudian turun ke bawah, di sini ada tab-tab menu ya. Di sini ada tab-tab menu. Di sini ada tab menu, ada home, insert ya. Kemudian ada page layout, kemudian formula ya. Data, review, file, view ya. Nah, ini adalah baris menu ya. Kemudian di sini ada menu file ya atau backstage. Dalam menu file dimana kita bisa menambahkan baru ya sebuah dokumen, kemudian membuka sebuah dokumen, menyimpan ulang ya, save as, dan melakukan print juga ya, adalah file atau backstage menu. Nah, kemudian di sini ada ribbon ya, kumpulan apa namanya, shortcut. Ini namanya ribbon nih. Di menu home atau di tab menu home ini ada ribbon clipboard, di mana ribbon clipboard ini ada beberapa shortcut ya, seperti cut, kemudian copy ya, copy, kemudian ada format painter, kemudian ada paste ya. Kemudian ada di sini ada ribbon font juga ya. Ada ribbon font, di sini ada jenis tulisan ya. Di sini ada jenis tulisan atau font tipe ya. Tipe font yang akan kita rubah. Kemudian di sampingnya ini ada ukuran ya. Atau font size ya, ukuran daripada teksnya ya, atau fontnya. Kemudian di sini ada untuk memperbesar atau memperkecil huruf ya. Ini untuk memperbesar nih. Ini kalau yang ini untuk memperkecil huruf ya. Kemudian di sini ada format tulisan di bawah. Ini ada bold ya, kemudian ada italic ya atau tulisan miring, kemudian underline atau garis bawah. Kemudian di sini ada tabel ya, border tabel. Jadi kita bisa menambahkan border. Kalau misalkan kita membuat sebuah tabel, kita bisa menambahkan bordernya lewat sini juga bisa ya. Kemudian di samping ini ada untuk pewarnaan, jadi ini warna fill-nya ya, warna fill-nya. Kemudian ini warna tulisannya atau font color-nya. Kemudian di samping ribbon font itu ada ribbon alignment ya. Alignment ini untuk yang atas ini untuk apa namanya, rata secara vertikal ya. Ada rata atas, rata tengah, dan juga rata bawah. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah tulisan di sini, misalkan ada tulisan hitung Microsoft Excel. Nah, ini dia standarnya adalah rata bawah. Kita bisa rata tengah seperti ini, kemudian rata atas ya, dia naik ke atas. Nah, kemudian di samping ini untuk mengatur di bawah dulu ya. Kalau di bawah ini seperti di Microsoft Word juga sudah ada. Ini rata sebelah kiri, kemudian rata tengah, ini rata kanan ya, tengah, rata kiri. Kalau misalkan kita aktifkan dua seperti ini, maka dia akan di tengah-tengah ya, secara vertikal dan secara horizontalnya. Kemudian yang ini ada AB nih, jadi orientasi. Kita bisa memutar teksnya,
Contohnya kita akan putar teksnya, ya. Jadi seperti ini, jadi ke bawah dia. Ini, nah, hitung. Kemudian kita juga bisa ini, ya. Dia orientasi untuk memutar teks, ya. Kemudian ini ada urap teks. Jadi urap teks ini kita coba kembalikan normal. Jadi kalau misalkan kita standarnya tulisan itu kan seperti ini, ya, dia akan hilang ke samping, ya, lewat ke samping. Jadi warp text ini dia fungsinya untuk ke bawahin teks, gitu ya, atau apa ya, garis baru, ya. Jadi supaya dia ke bawah, ya, kita bisa warp text berdasarkan ukurannya. Nah, seperti ini, ya. Jadi dia akan ke bawah. Kemudian ini ada merge and center. Ini ada merge and center. Jadi merge and center ini untuk menggabungkan dua sel, misalkan sel A1 dengan B2 saya ingin gabungkan, jadi kita klik merge and center, ya. Jadi dia posisinya di merger, ya, di merger dua sel di merger menjadi satu, gitu, ya. Seperti ini, atau lebih dari dua sel juga bisa, ya, kita merger. Ini berarti ada dua atau ada tiga sel, yaitu dari A1 sampai C1, ini kita merger jadi satu. Merge and center ini artinya centernya dia akan posisi teksnya ada di tengah-tengah, ya. Nah, kemudian di samping ini ada menu number, ya, menu number atau ribbon number. Jadi kalau misalkan kita mau menulis teks di sini, ini standarnya angka, ya, 12.000 seperti ini, standar angka, ya. Jadi standarnya adalah general, ini format teksnya, ya, atau kita bisa menggunakan yang lain, ya. Di sini ada currency, ya, number, currency, accounting, gitu, ya. Nah, ini tipe-tipe apa namanya, format selnya, ya, atau tipe-tipe daripada nilai dalam selnya. Misalkan kita ingin, ini ada nominal RP-nya, misalnya, nah, kita bisa di sini RP currency, ya, maka dia ada RP-nya, RP 12.000, gitu. Kita general aja. Nah, untuk penulisan angka seperti angka nominal ribuan itu kita tidak perlu 12 titik ribu, gitu, ya. 12 titik ribu. Nah, ini nggak perlu seperti ini. Oh, kalau di formatnya titik sama, ya, jadi diangkat. Atau kita bisa menggunakan ini, ya, apa namanya, format ribuan, jadi seperti ini. Atau di sini juga sama, currency juga sama, ya. Nah, ini untuk menghilangkan desimal di belakang ini, ya, di belakang koma. Gitu, ya. Ya, format number. Kemudian ada style. Nah, kalau style ini kita bisa format kondisi, ya. Format kondisi itu nanti kita bisa merubah customize atau selnya ini berdasarkan dengan kondisi tertentu, ya. Kita bisa gunakan ini. Kemudian ada menu sel, langsung ke menu sel di sini. Atau ribbon cell, kita bisa menambahkan di sini ada insert, ya, insert cell, insert kolom, gitu, ya. Kalau misalkan di sini, misalkan saya ini di D1, ya, saya ingin menambahkan di sebelah kiri itu satu sel. Nah, maka standarnya ke bawah dia. Ini menambahkan satu sel ke samping kiri, maka insert, kemudian insert kolom. Nah, maka dia akan bergeser di sini bertambah. Kalau misalkan ingin menghapus, juga ada delete di sini, hapus. Kita bisa mengblok, ya, lewat sini, lewat selnya. Atau di sini ada format untuk mengatur lebar kolom, kemudian lebar baris, ya, ini tinggi daripada barisnya, kemudian lebar kolomnya kita bisa atur di sini. Kolomnya misalkan 15, gitu, ya. Kemudian tinggi ininya 25 saja, misalnya, seperti ini.
Jadi kita bisa atur di menu format ini. Kemudian ada menu editing, ya. Nah, ini ada menu editing. Nah, menu editing ini kita bisa menambahkan auto sum misalnya, ini menambahkan fungsi-fungsi yang standar ya, standar yang umum di sini. Nah, dan kemudian ada menu insert ya, untuk mengolah tampilan atau menambahkan gambar dan segala macam. Ini page layout juga ada di sini, untuk setup daripada kertasnya ya, atau lembar kerjanya, formula, rumus, kemudian data. Nah, kalau di data ini kita bisa memfilter dan segala macam ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Buat data validasi di data ini juga bisa ya. Dan view ya, kita bisa menampilkan atau menghilangkan gridnya, grid line-nya ini seperti ini, garis bantunya. Bisa menambahkan formula bar, kita bisa hilangkan juga ya. Kita cukup seperti ini saja standarnya. Oke. Untuk penjelasan lengkapnya nanti akan saya share bahan bacaan untuk kalian dibaca ya. Jelasnya mengenai detail daripada tab-tab menu di sini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang lembar kerja daripada Microsoft Excel. Ini coba hapus dulu ya, standarkan semuanya. Hapus. Nah, ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Jadi kita bisa lihat tadi kita sudah bahas tab menu dan juga beberapa ribbon yang kita bahas. Kita kalau ke bawah daripada ribbon ini, sini ada name box namanya ya. Name box ini adalah sel yang aktif ya. Sel yang aktif itu kita sedang berada di posisi mana, dia akan menunjukkan selnya, nama selnya. Misalkan D3 berarti kita ada di sel D, kolom D, baris 3 ya, maka di sel D3 seperti ini. Kemudian di samping ini ada kolom atau formula bar yang untuk menuliskan rumus. Jadi kita bisa menambahkan rumus di sini ya. Kita juga bisa untuk menambahkan rumus itu yang pertama adalah dengan menggunakan tanda sama dengan seperti ini ya, untuk menggunakan rumus. Maka ini akan menjadi rumus nantinya ketika kita tambahkan fungsi lain misalkan seperti sum ya. Menjadi rumus seperti ini. Adanya di formula bar ya. Turun ke bawah, di bawah ini ada baris kolom ya. Yang A, B, C, D ini merupakan baris kolom. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ini merupakan baris ya. Keterangan dari sebuah baris. Nah, kemudian ke bawah ini ada sheet ya. Kita bisa menambahkan beberapa sheet. Sheet 1, sheet 2 ya, kita juga bisa memberi warna di sini sheetnya. Color ya, untuk menandai warna, terus beri tanda ini. Mengganti nama kita bisa rename ya. Klik kanan di sini, klik kanan dan rename ya. Kemudian di samping ini ada bacaan ya, atau format layoutnya. Jadi sini ada zoom in zoom out ya, ada tab untuk menggeser ya, menggeser tampilan bawah dan ke atas atau ke samping juga bisa. Nah, jadi untuk bekerja di Microsoft Excel kita itu akan bekerja dengan format tabel seperti ini ya. Di ada kolom, ini ada baris, kemudian ada sel, kemudian ada rank ya. Rank itu dia kumpulan dari beberapa sel, dari ini namanya rank ya. Di B2 sampai G15 ini satu rank. Bisa kita bikin rumus rank seperti ini ya. B1 sama G12. Nah, ya ini satu rank nih yang namanya rank, tampilan rank ya. Rank jadi kumpulan dari beberapa sel ini namanya rank. Kita blok rank, misalnya kita blok dari
rank B sampai B1 sampai 17. Nah, ini namanya rank. Nah, di namebox juga kita bisa mengganti nama ranknya ya. Misalkan dari sini rank E1 sampai E27 misalnya kita ganti nama jadi nama inisial ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini tentang perkenalan dengan Microsoft Office Excel. Nah, untuk menyimpan file itu sama seperti di Microsoft Office Word ya. Kita bisa langsung klik save di sini ya, untuk menyimpannya. Kita klik browse atau kita langsung boleh arahkan ke dokumen yang ada di sini. Sama saja untuk menyimpan file sama seperti di Microsoft Office Word. Baik, itu saja mungkin perkenalan untuk Microsoft Office Excel. Nanti kita akan lanjut cara atau menggunakan beberapa fungsi ya daripada Microsoft Office Excel. Kita akan bahas di pertemuan atau di video selanjutnya. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari. Untuk materi atau bahan bacaan nanti Bapak akan share melalui grup WhatsApp ataupun nanti Bapak tambahkan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.